Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Rezeki. Kali ini saya akan mengundang seorang pengawas sekolah di salah satu kabupaten di Jawa Tengah untuk berbincang-bincang tentang kurikulum merdeka atau yang dikenal dengan KUMER. Oke, saya perkenalkan Bapak Tunut Suswanto, SPD MPD. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Pengawas, saya undang di channel Sri Asih Rezeki dalam rangka memenuhi permintaan dan kebutuhan pemirsa akan kurikulum merdeka, Bapak. Iya, iya. Oke. Pak Pengawas, dengar-dengar dalam kurikulum merdeka ada proyek penguatan pelajar Pancasila, begitu ya, Pak? Apa maksudnya, Bapak? Iya, memang di dalam kurikulum merdeka itu ada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Lah, untuk mencapai 6 dimensi ini, perlu setidak-tidaknya ada 4 kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, budaya satuan pendidikan, dan yang akan kita perbincangkan di sini tadi yang ditanyakan adalah yaitu kegiatan P5. Apa maksudnya P5? P5 itu terdiri dari P2 dan P3. P2-nya adalah proyek penguatan, sedangkan P3-nya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi kalau digabung P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Begitu, Mbak. Oh ya, begitu ya. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya, lalu cara pelaksanaan P5 itu seperti apa, Bapak? Cara pelaksanaan P5 itu? Untuk pelaksanaan P5 ini di setiap fase itu ada keseragaman dan ada perbedaan. Bedanya adalah mengenai tema dan waktu yang diperlukan. Untuk tingkat SMP, ini karena saya kebetulan adalah pengawas SMP, ini adalah masa di mana anak dikenal pada fase D. Jadi pada fase D ini adalah usia SMP kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Di dalam pedoman pelaksanaan P5, di sana disebutkan ada 7 tema, yaitu diantaranya adalah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, serta kewirausahaan. Begitu di dalam tema-tema P5 di fase D. Oke. Lalu apa saja yang bisa dibuat dalam kegiatan P5 itu, Bapak? Untuk P5 ini sebenarnya kita mengacu kepada tema-tema tersebut. Jadi tema-tema tersebut bisa dijadikan kegiatan di dalam mencapai P3 itu tadi. Yang P3 itu tadi memiliki 6 dimensi. Nah, tentang bagaimana cara pelaksanaannya itu diatur di dalam buku panduan pelaksanaan P5 itu sendiri. Oke. Lalu berapa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan P5 itu, Bapak? Untuk waktu yang diperlukan di fase D ya tentunya yang kita bicarakan di fase D itu untuk kelas 7 dan kelas 8 itu berbeda, untuk kelas 7 sama dengan kelas 8 dan untuk kelas 9 berbeda. Untuk kelas 7 ini jumlahnya dalam 1 tahun 360 JP, kelas 8 360 JP, dan kelas 9 320 JP. Nah, alokasi waktu ini
harus habis di dalam 1 tahun. Mengenai bagaimana cara pelaksanaan pengaturan jumlah waktunya, ini diserahkan kepada sekolah. Misalnya di dalam satu sekolah ini mau melaksanakan 3 proyek ya, karena tingkat D atau fase D menurut buku panduan ini, nah buku panduan terbaru itu setiap sekolahan bisa melaksanakan 3 sampai 4 P5 atau proyek ini. Maka kalau kita mau melaksanakan 3 proyek, maka kita alokasikan waktu proyek 1, proyek 2, dan proyek 3, dan kemudian masing-masing proyek dipetakan mengenai dimensi, elemen, dan subelemennya. Nah, masing-masing diberi alokasi waktu yang berbeda, silakan diatur sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ya. Kemudian untuk waktu yang kita perlukan itu bisa misalnya proyek 1 120 JP, proyek 2 150, dan proyek 3 misalnya 90. Itu tergantung waktu yang ditentukan oleh sekolah bersama koordinator, bersama fasilitator dari proyek pelaksanaan P5, tentunya dengan melibatkan guru-guru yang telah ikut di dalam implementasi kurikulum Merdeka ini. Ya, kalau besok penerapannya di kelas 7, berarti penerapan pertama kali kelas 7 itu harus terlibat semua di dalam proyek P5. Ya, di mana waktunya ini adalah diambil waktu yang efektif pada kegiatan dalam 1 tahun. Contoh saja misalnya adalah dalam 1 tahun misalnya ada 36 minggu, maka kalau pelaksanaannya itu dibuat blok, maka 25%-nya kira-kira ada 9 minggu untuk pelaksanaan P5. Atau bisa dilaksanakan secara mingguan misalnya ya. Berarti kalau ada 36 minggu dalam 1 tahun, sedangkan waktu yang dibutuhkan 360 JP, maka kalau dilaksanakan mingguan, mungkin 1 minggu ini harus terlaksana 10 jam untuk pelaksanaan proyek P5 ini. Ya, gitu, seperti itu. Oke. Selanjutnya dalam fase D ini ya Bapak ya, bagaimana pelaksanaan jadwal P5 itu Bapak? Sekolahan fleksibel saja, seperti tadi saya katakan itu tadi. Ya, jadi kalau kita mau melaksanakan mingguan, ya bisa dikumpulkan di hari misalnya Sabtu Minggu gitu ya. Atau misalnya kita mau melaksanakan bulanan, ya kita bisa dilaksanakan di blok di bulan apa, seperti itu ya. Atau kalau kita mau melaksanakan harian, itu misalnya bisa diambil 2 jam terakhir selama 5 hari, nanti kan waktunya 10 JP. Jadi kalau 10 kali 36 minggu, maka nanti sudah 360 JP. Nah, tentunya ini harus berpedoman pada modul P5 yang disusun oleh guru bersama fasilitator dan koordinator. Ya, jadi nanti ada modulnya, di mana modul itu nanti ada langkah-langkahnya tersendiri, cara menyusunnya. Oke. Itu ya, Pak. Oke, Bapak, kemudian bisa dijelaskan juga Bapak tentang komponen-komponen apa saja yang masuk pada P5 ini, Bapak? Ya, kita tentunya tidak lepas dari buku panduan ya, untuk buku panduan pelaksanaan P5 ini. Komponen-komponen yang wajib muncul diantaranya adalah ada profil modul, di sana harus ada tema, ada topik, ada fase, dan ada durasi pelaksanaan. Kemudian ada tujuan, ya, di mana di sana dipetakan ada dimensi, elemen, dan subelemen serta tujuannya, serta ada aktivitas yang jelas di dalam pelaksanaan P5. Kemudian ada assessment yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa aktivitas dilaksanakan dan seberapa dapat menuju pencapaian daripada profil belajar Pancasila itu. Demikian. Oke.
semakin jelas ya Bapak ya. Kemudian bisa dijelaskan kembali tentang aktivitas apa Pak yang ada dalam P5, aktivitasnya, realnya itu bagaimana dalam Oh P5 iya, oke itu? oke. Tentang aktivitas ya. Ini supaya tidak bias, saya ulangi lagi tadi bahwa di dalam fase B, fase D ya, di dalam Sedih, fase ya, D Pak D. itu ada aktivitas yang bisa dikaitkan dengan tema-tema. Dengan tema-tema tersebut, kita bisa melaksanakan proyek P5. Adapun tema-temanya antara lain adalah gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, seperti tadi ya, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi, serta kewirausahaan. Nah, kemudian dari tema-tema itu, kemudian kita mau jadikan yang proyek satu misalnya tema apa gitu ya. Misalnya kita mengambil tentang tema gaya hidup berkelanjutan ya. Nah, maka nanti kita tentukan topik yang sesuai isu-isu yang ada di seputar sekolah, misalnya topiknya tentang sampah ya gitu. Dan kemudian kita cari dimensi. Nah, kita ambil contoh dimensi yang tepat yang bisa kita ambil itu misalnya untuk gaya hidup berkelanjutan. Ini dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini juga bisa masuk ya. Nah, dimensi itu kita ambil salah satu elemen yang masuk. Nah, di sana ada elemen akhlak terhadap alam gitu. Nah, sampah itu kan harus ada akhlak terhadap alam supaya sampah itu bisa terkelola. Demikian juga bisa masuk ke elemen yang lain, bisa dimensi yang lain. Misalnya diambil dimensi dari profil pelajar Pancasila, misalnya dimensi kreatif. Nah, itu misalnya sampah itu kan bisa dijadikan misalnya hiasan, ya misalnya dompet atau dikelola menjadi produk tertentu, ya itu yang memiliki nilai jual. Oleh karena itu maka disusunlah dipetakanlah dimensinya, elemennya, sub-elemennya, kemudian ditentukan durasi waktunya, terus disusun modulnya. Lah, aktivitas tadi ya pertanyaan tadi, aktivitas apa saja? Aktivitasnya nanti adalah ada pengenalan, kemudian nanti masuk ke tahap selanjutnya adalah kontekstualisasi, kemudian aksinya dan refleksinya serta tindak lanjut. Begitu. Jadi inilah yang akan kita capai di Guru-Guru Merdeka, di mana anak itu tidak hanya pandai dalam hal kognitif saja, akan tetapi memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi itu tadi. Jadi begitu kira-kira Mbak. Oke, terima kasih sekali Bapak. Ya. Itulah tadi pemirsa bincang-bincang ringan kita sama Pak Pengawas SMP tentang pelaksanaan KUMER atau Kurikulum Merdeka, khususnya pada pelaksanaan P5. Oke, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.